Kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Ya, selama video ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Perdagangan internasional telah membagi dunia menjadi dua, yang dimana negara-negara maju sebagai pusat produk industri, sedangkan negara berkembang berperan sebagai negara pemasok bahan baku dan setengah jadi untuk industri negara maju tersebut. Di mana perdagangan global menuntut perusahaan agar mampu bersaing tidak hanya terpaku pada keunggulan komparatif saja, tapi harus mengedepankan keunggulan kompetitif. Jika melihat perkembangan bisnis internasional, tentu tidaklah mudah seperti apa yang kita lihat. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memulai bisnis internasional. Hal itu dikarenakan bisnis internasional akan melibatkan banyak manusia lintas negara, yang tentu akan kaya berbagai macam pola, perilaku, budaya, dan agama. Di mana setiap perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya setempat atau lingkungan tempat tinggal seseorang tersebut. Dalam bisnis internasional, keberagaman budaya akan menjadi perhatian, karena akan berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan memulai bisnisnya, penetapan karyawan, dan prospek pemasaran di negara tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku dari suatu individu. Yang pertama, personality atau kepribadian. Bisa diartikan sebagai serangkaian atribut psikologis yang relatif stabil yang dapat membedakan suatu orang dari orang yang lainnya. Hal itu bisa dipengaruhi oleh dua hal, yaitu nature dan nurture. Nature sendiri bisa diartikan sebagai atribut kepribadian biologis yang diwarisi, sedangkan nurture yaitu atribut kepribadian yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya di mana orang itu dibesarkan. Para pakar psikologi telah mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian atau personality traits yang sangat fundamental bagi organisasi, termasuk dalam bisnis internasional yang akan melibatkan banyak tenaga kerja dari berbagai latar belakang, baik bangsa, agama, dan budaya yang berbeda. Ciri-ciri tersebut dikenal dengan istilah The Big Five Personality Trait. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, agreeableness atau kemampuan bersosialisasi, yaitu menunjukkan sifat bagaimana seseorang bergaul secara baik dengan orang yang lainnya, seperti bersikap lembut, memahami, kooperatif, sehingga mendapatkan umpan balik yang positif dari lingkungan tersebut. Yang kedua, conscientiousness atau sifat berhati-hati. Hal ini akan menggambarkan kepribadian seseorang, apakah ia adalah orang yang teratur, terorganisir, memiliki disiplin yang tinggi, dan bertanggung jawab dalam aktivitasnya. Yang ketiga, emotional stability atau kestabilan emosional, yaitu bagaimana seseorang untuk mengendalikan emosinya. Bagi mereka yang memiliki emosi yang stabil, maka akan bersifat tenang, seimbang, tabah, dan merasa aman. Lalu, sebaiknya bagi orang yang memiliki emosi yang tidak stabil, akan mudah gelisah, merasa tidak aman, reaktif, dan memiliki mood yang mudah berubah-ubah. Yang keempat, extroversion atau extrovert adalah tingkat kenyamanan seseorang dalam berhubungan dengan orang yang lainnya. Hal ini akan menunjukkan bagaimana seseorang mudah dalam bergaul. Dan yang kelima, openness atau keterbukaan, yaitu menggambarkan sikap bagaimana seseorang menerima pendapat orang lain, mendengarkan orang lain, dan menjalankan saran orang lain tersebut. Namun, terdapat pula tambahan ciri-ciri lain yang dapat mempengaruhi dalam organisasi. Tambahan tersebut, yang pertama, locus of control atau control locus, yaitu sejauh mana orang-orang percaya bahwa perilaku mereka memiliki efek yang nyata pada apa yang terjadi pada diri mereka. Contohnya, orang yang percaya bahwa mereka bekerja keras akan mendapatkan hasil yang baik. Kontrol locus sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kontrol locus internal, di mana seseorang berpikir memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Yang kedua adalah locus eksternal, yaitu cara berpikir bahwa kekuatan dari luar kendali mereka akan mendikte apa yang terjadi pada diri mereka. Contohnya, ketika seseorang bahwa nasib, kesempatan, keberuntungan,
atau perilaku orang lain adalah yang menentukan nasib mereka saat ini. Yang kedua, self-efficacy atau keyakinan diri, yaitu sikap menunjukkan keyakinan seseorang tentang kemampuan untuk melakukan tugas. Contohnya, orang-orang dengan keyakinan diri yang tinggi akan percaya dengan kemampuannya akan lebih mudah dalam melakukan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, authoritarianism atau autoritarian, yaitu percaya bahwa perbedaan kekuatan atau status pada sistem hierarki dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah self-esteem atau penghargaan individu, yaitu sebuah kepercayaan bahwa individu tersebut adalah orang yang berharga dan pantas. Seseorang yang memiliki value yang tinggi akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan, status yang lebih tinggi, lebih percaya diri dalam kemampuan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dan memperoleh kepuasan intrinsik yang lebih besar dari prestasi. Setelah kita membahas tentang personality, yang kedua kita akan membahas tentang attitude across culture atau sikap lintas budaya. Sikap lintas budaya sendiri merupakan sikap yang kompleks dan keyakinan perasaan seseorang terhadap ide-ide tertentu atas situasi orang lain. Nah, sikap penting ini dalam organisasi biasanya ditunjukkan dengan sikap ketidakpuasan dan sikap kepuasan. Sikap kepuasan sendiri bisa diartikan sebagai cerminan individu untuk bersyukur dalam pekerjaannya. Yang ketiga, perception dan stres. Persepsi sendiri bisa diartikan sebagai serangkaian proses untuk menafsirkan informasi tentang lingkungan yang ada di sekitar. Stres sendiri adalah perasaan seseorang menanggapi suatu keadaan dengan kuat. Dalam organisasi, tidak adanya stres dapat menyebabkan kelesuan dan stagnasi. Sedangkan derajat optimal stres dapat mengakibatkan motivasi dan kegembiraan. Lalu, jika terlalu stres dapat memiliki konsekuensi yang negatif, yaitu adanya demotivasi dan sikap-sikap tidak produktif lainnya. Yang keempat, motivation atau motivasi adalah dorongan yang menyebabkan orang untuk memilih berperilaku tertentu. Nah, motivasi sendiri ada kategorinya. Yang pertama, model motivasi berbasis kebutuhan, yaitu motivasi yang muncul akibat adanya kebutuhan yang menyebabkan orang tersebut untuk berperilaku. Yang kedua, model motivasi berbasis proses adalah proses pemikiran sadar yang digunakan orang untuk memilih sesuatu dan berperilaku. Dan yang ketiga, model penguatan atau reinforcement model. Pada model ini, seseorang bisa menilai konsekuensi dari perilaku yang mereka pilih yang nantinya akan mempengaruhi di masa mendatang. Yang kelima, leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah mengandalkan kekuatan pribadi seseorang untuk mengarahkan organisasi pada tujuan dan cita-citanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisa diartikan sebagai proses memilih salah satu alternatif dari serangkaian alternatif untuk dipromosikan dalam membuat keputusan untuk mencapai tujuan. Ada dua model keputusan. Yang pertama, model normatif atau biasanya disebut normative model of decision making, yaitu menerapkan logika dan rasionalitas dalam membuat keputusan yang terbaik. Yang kedua, descriptive model proses atau descriptive model of decision making. Pada model deskriptif, banyak membatasi kemampuan seorang manajer untuk selalu menjadi logis dan rasional. Maka banyak manajer yang lebih memilih menggunakan model normatif. Adapun tahap-tahap pengambilan keputusan model normatif, yang pertama dimulai dengan pengenalan masalah atau problem recognition. Lalu dilanjutkan pada tahapan kedua, yaitu identifikasi alternatif. Tahapan ketiga, evaluasi dari berbagai macam alternatif. Lalu masuk tahapan berikutnya, yaitu pemilihan alternatif yang terbaik. Dan baru melakukan yang namanya implementasi. Setelah adanya implementasi, akan diakhiri dengan yang namanya evaluasi. Setelah berbicara tentang pengambilan keputusan, maka tidak lepas dari yang namanya kelompok dan tim dalam bisnis internasional.
Dalam bisnis internasional, kelompok bisa dideskripsikan sebagai kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan tim sendiri dideskripsikan sebagai jenis lain dari dalam kelompok yang akan bertanggung jawab secara sendiri. Artinya, ada unit kecil dari kelompok besar tersebut yang bertugas untuk mencapai tujuan tertentu dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Itulah yang disebut dengan tim. Lalu kita akan membahas tentang karakteristik tim yang mapan atau mature. Adapun karakteristik tersebut adalah yang pertama, mengembangkan struktur peran didefinisikan dengan baik. Jadi maksudnya setiap anggota tim memiliki peran yang tinggi dalam tim atau memiliki kontribusi yang berharga bagi tim. Lalu yang kedua, menetapkan norma-norma bagi para anggotanya. Norma-norma sendiri sebagai standar perilaku bagi setiap anggota tim, yang meliputi bagaimana harus berpakaian, harus bisa jadi produktif, termasuk konsekuensi ketika melanggar aturan. Dan yang ketiga adalah kohesif, yaitu bagaimana setiap anggota tim menghormati nilai-nilai dalam bekerja dengan orang lain, yang nantinya akan menimbulkan ikatan yang kuat antar anggota tim. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pemimpin informal dalam anggota mereka, yaitu di mana dalam kondisi situasi khusus, ada seseorang yang mampu mengarahkan tim tanpa perlu adanya kewenangan secara formal. Sekian video kali ini, sampai berjumpa pada episode berikutnya.